Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Sapitarawan dengan NIM B10 11 19 11 16 yang berasal dari kelas B. Saya membuat tugas 2 untuk mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Yang pertama yaitu dualisme dalam pembangunan. Dualisme merupakan suatu konsep yang sering dibicarakan dalam ekonomi pembangunan, terutama kalau kita membicarakan kondisi sosial ekonomi NSB. Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan miskin, dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang terus meningkat. Teori dualisme sosial menurut J.H. Boyke yaitu dualisme sosial adalah bentuknya sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial asli yang jenisnya berbeda. Seringkali sistem sosial yang diimpor merupakan kapitalisme yang tinggi. Selanjutnya ada kapitalistik dan prakapitalistik. Ciri masyarakat kapitalis yaitu mementingkan diri sendiri atau self-interest dalam perdagangan dan industri, yang artinya mengacu pada fokus pada kebutuhan atau keinginan interest dirinya atau dapat disebut egois. Contohnya melakukan sesuatu hanya untuk dirinya sendiri. Yang kedua ada modal sebagai basis, artinya modal hanya sebagai standar utama dalam menentukan apapun. Yang ketiga ada keuntungan menjadi tujuan yang utama, artinya dalam melakukan perdagangan yang akan dilakukan adalah memperoleh keuntungan sebaik-baiknya dan menjadikan prioritas. Yang keempat ada kebebasan memiliki harta secara perorangan, artinya individu memiliki hak yang tidak terbatas untuk memiliki harta. Selanjutnya ada ciri masyarakat prakapitalistik, yaitu menonjolnya sifat komunalisme. Maksudnya yaitu masyarakat selalu mementingkan kelompok atau kebersamaan di dalam kelompoknya terlebih dahulu daripada kepentingan pribadinya. Yang kedua ada originalitas, yaitu maksudnya adanya konstruksi imajinasi dari seseorang. Yang ketiga ada produksi dalam dan bentuk keluarga sendiri, yaitu bermaksudkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidup keluarganya. Yang keempat ada tidak adanya pedagang yang profesional. Maksudnya itu penduduk yang memiliki pendapatan minim dan tidak memiliki keahlian yang ada di bidangnya. Yang kelima itu produksi serta konsumsi merupakan unit dasar dari keluarga bersama. Maksudnya orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling tergantungan dalam melakukan produksi serta konsumsi. Selanjutnya ada kritik terhadap teori dualisme Boyke. Adapun kritik terhadap teori Boyke ini yaitu Benjamin Higgins pada tahun 1955, yaitu Higgins berpendapat fenomena dualisme tidak hanya terjadi di timur seperti yang dikemukakan oleh Boyke, tetapi juga terjadi di barat, bahkan bisa terjadi di mana saja. Fenomena yang diasosiasikan oleh Boyke sebagai masyarakat dualistik dapat diterangkan dengan memuaskan oleh teori ekonomi konvensional dengan tidak memerlukan teori dualisme yang khusus. Selanjutnya ada Muhammad Sadli pada tahun 1957 berpendapat akulturasi dan adaptasi dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi industrialisasi dan introduksi budaya kota. Selanjutnya ada dualisme versus segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Yang terjadi di Indonesia saat ini bukanlah dualisme ekonomi, melainkan adanya segmentasi pasar. Menurut Cass Manning, hal-hal industri TPT, tekstil dan produk tekstil, bahwa perbedaan upah dan praktek-praktek di pasar tenaga kerja lebih diakibatkan karena diterapkannya teknologi baru. Menurut Manning, tahun 1980. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Saya mengambil contohnya seperti segmentasi pasar Honda Beat. Honda Beat adalah motor dengan jenis skuter dengan transmisi otomatis. Harga yang ditawarkan kisaran Rp12.500.000. Jika dilihat dari segmentasi pasar sisi demografis, motor ini menargetkan siswa-siswa sebagai targetnya. Contohnya, segmentasi pasar di sisi psikografis adalah untuk kaum muda yang menyukai kenyamanan dan kepraktisan. Karena modelnya juga trendy, maka menyasar juga pada pemikiran gaya hidup yang modern. Secara geografis, motor ini memiliki konsentrasi pemasaran di kota-kota besar, di mana daerah perkotaan cenderung menggunakan roda balap. Selanjutnya, segmentasi pasar industri TPT. Di sini ada struktur industri TPT sektor yang dapat dilihat. Selanjutnya ada potret dualisme industri Indonesia, industri besar, menengah, industri kecil, dan rumah tangga. Tenaga kerja, unit usaha, dan nilai outputnya. Jadi, kesimpulan dualisme dalam pembangunannya itu menunjukkan adanya perbedaan antara bangsa-bangsa kaya dan miskin, dan perbedaan antara berbagai golongan masyarakat yang terus meningkat. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu negara berkembang dan pengalaman Asia Timur. NSB adalah negara yang sedang berkembang diidentikan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita. Tujuannya yaitu memajukan kesejahteraan umum. HPAS atau High Performing Asian Economies
adalah negara-negara di Asia yang memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, terdiri dari Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Selanjutnya ada ciri-ciri negara berkembang dari segi ekonomi, yaitu tingkat pendapatan per kapita yang rendah. Besarnya pendapatan rata-rata penduduk di negara berkembang itu rendah. Contohnya Afrika Tengah dengan per kepala keluarganya yaitu 320 US dollar. Yang kedua, impor lebih besar daripada ekspor. Jika kondisi ini dinilai impor lebih besar daripada ekspor, maka neraca perdagangan di suatu negara akan menjadi negatif atau defisit. Yang ketiga, jumlah pengangguran yang tinggi. Jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan, maka mengakibatkan jumlah pengangguran yang tinggi pada suatu negara. Dengan jumlah pengangguran tinggi dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial, sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang keempat, yaitu mengandalkan sektor primer. Negara yang berkembang selalu memanfaatkan sumber daya alam yang langsung, contohnya pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Yang kelima, tingkat korupsi yang tinggi. Kemiskinan dan ketidaksamaan gaji yang membuat di negara berkembang banyak sekali kasus korupsi. Selanjutnya ada ciri-ciri negara berkembang dari segi demografi. Untuk yang pertama yaitu laju pertumbuhan yang tinggi, yang disebabkan angka kelahiran yang tinggi yang dipengaruhi banyaknya pernikahan dini, menyebabkan keledakan penduduk dan tingginya angka migrasi bersih masuk dan keluar ke dalam suatu negara. Yang kedua, tingkat pendidikan yang rendah, disebabkan mahalnya biaya pendidikan, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Ketiga, yaitu penguasaan iptek yang minim, karena masih minimnya anggaran untuk melakukan riset, penyerapan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selanjutnya ada ciri-ciri negara HPAS, yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, yaitu adanya peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, turunnya tingkat ketimpangan, pendapatan, dan kemiskinan. Contohnya di Indonesia, yaitu karena pengeluaran 40%, penduduk miskin mengalami peningkatan. Sektor pertanian dan dinamis. Pembangunan sektor pertanian modern secara terus-menerus harus selalu didukung oleh penerapan teknologi dan inovasi yang luas. Kenaikan ekspor. Di negara itu lebih banyak ekspor daripada impornya dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Transisi demografi, yaitu mengacu kepada transisi dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menjadi rendah karena ekonomi suatu negara atau wilayah berkembang dari ekonomi pra-industrial menjadi industrialisasi. Tingkat investasi dan tabungan, adanya investasi dan tabungan yang tinggi dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia, yaitu membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi serta untuk meningkatkan kualitas para pekerja atau manusia melalui program pendidikan dan pelatihan agar menciptakan sebuah produk yang berkualitas dan mampu memajukan negara. Dan yang terakhir ada tingkat produktivitas, yaitu tingkat hubungan antara keluaran atau barang-barang atau jasa dengan masukan tenaga kerja, bahan, uang dalam suatu negara. Selanjutnya ada hipotesis U terbalik. Todara 2207. Hipotesis ini menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi atau ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan cenderung memburuk atau tidak merata. Namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan semakin membaik atau semakin merata. Simon Kuznets tahun 1955. Hipotesis adanya kurva U terbalik, bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata. Namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan semakin merata. Selanjutnya ada hal-hal penting dalam pembangunan ekonomi di NSB dan Asia. Yang pertama ada outward looking strategi, mengusahakan produksi dalam negeri agar dapat diekspor dan dapat menjadi komoditi yang bersaing di pasar internasional. Yang kedua ada tingkat investasi dan tabungan, adanya investasi dan tabungan yang tinggi dilakukan oleh masyarakat. Yang ketiga ada perkembangan sumber daya, yaitu membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi serta untuk meningkatkan kualitas pada pekerja atau manusia melalui program pendidikan dan pelatihan yang agar terciptakan sebuah produk yang berkualitas dan mampu memajukan negara. Selanjutnya indikator pengembangan sumber daya. Adanya pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, dan kemampuan teknologi merupakan indikator yang dapat mengembangkan sumber daya manusia. Yang selanjutnya, tingkat produktivitas. Tingkat hubungan atau keluaran atau barang-barang atau jasa
dengan masuk tenaga kerja bahan uang dalam suatu negara. Alasan menurut Masuyama mengapa hipotesis terbalik tidak berlaku di HPAS, yaitu adanya liberalisasi ekonomi yang kuat, kebijakan perbaikan struktur industrinya, serta strategi jaringan regional. Jadi, kesimpulan dari HPAS adalah negara di Asia yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, terutama tahun 1960 sampai 1990-an. Krisis ekonomi yang timbul mengakibatkan sebagian negara HPAS mengalami stagnansi pertumbuhan. Sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.